Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman HDC Humaniora Digital Center. Pada siang kali ini kami akan membahas tentang seni berkoneksi teknologi dan anak muda, yaitu dengan saya Nino Ashwa Firdaus. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua, hadirin yang berbahagia dan pendengar yang setia pada siang kali ini. Ngomongin soal teknologi, siapa sih yang gak lepas dari gadget di setiap harinya? Karena teknologi ini sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, bukan hanya terkait hiburan, tetapi juga bagaimana kita dapat membangun jaringan, bahkan karir. Gitu. Oke, pada siang kali ini kita menghadirkan tamu undangan, yaitu Dr. Halimi Zuhdi, MPD MA. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Humaniora UIN Malang, yang akan mengumpas tentang bagaimana sih anak muda di zaman sekarang itu dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang lebih kreatif dan produktif. Oke, kita langsung saja mengobrol dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah tamam, sehat. Alhamdulillah ya Ustaz. Hari ini sepertinya sangat sibuk sekali ya Ustaz. Tidak, hanya sedikit mengurangi waktu tidur. Mengurangi waktu tidur. Sangat padat ya. Lumayan. Oke, semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ustaz sudah berkenan menyempatkan, meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman Humaniora Digital Center dan teman-teman mahasiswa di luar yang lainnya, seperti itu. Mungkin seperti ini Ustadz, banyak fenomena-fenomena di luar sekarang yang mana anak muda itu tidak terlepas dari gadget. Nah, menurut Ustadz itu bagaimana sih anak muda itu bisa memanfaatkan teknologi dengan penuh manfaat, dalam artian bisa menyebarluaskan sesuatu yang mereka berikan. Jadi bukan hanya memegang kemudian menggunakannya sendiri, seperti itu Ustaz. Okay. Terima kasih atas undangan yang sangat luar biasa ini. Dan ahla wa marhaba teman-teman HDC, Fakultas Humaniora. Anak muda itu memang selalu keren mulai dulu, dan memang menjadi kebanggaan, tidak hanya kebanggaan di dalam agama Islam, tetapi seluruh apapun yang ada di muka bumi ini, maka pemuda itu menjadi tombak, entah dalam pendidikan, dalam budaya, dalam hal apapun. Maka karena menjadi hal yang sangat penting, maka pemuda itu harus memahami saya sepenting apa sih dalam kehidupan itu. Tidak hanya kemudian ada melewati waktu, tiba-tiba seperti saya sudah umur sekian. Tidak. Tetapi ketika kita mencapai usia yang kita anggap muda, seperti teman-teman ini kan masih muda banget, anggap umur 17 lah ya. 17 ke atas sampai umur 20, 25 dan sekitar 30, 35 sekian, maka ini waktu yang sangat berharga yang harus kita manfaatkan dengan totalitas. Betul sekali. Apa di antara hal yang kita manfaatkan secara totalitas itu? Memanfaatkan setiap kondisi di mana kita berada, dimanapun dan kapanpun. Kalau pertanyaannya tadi terkait dengan fenomena zaman sekarang, maka pemuda yang kita kenal luar biasa masih tahes semangatnya itu, dia harus berani untuk mengambil peran. Mengambil peran. Kalau teman-teman sekarang ada di kampus, maka dia harus memanfaatkan kampus sebagai tempat atau ajang untuk memompa diri, menjadikan kampus ini sebagai sumber keilmuan, tempat untuk mengakses keilmuan. Benar-benar manfaatkan dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kalau kita sudah semakin dewasa,
nanti satu pikiran ini semakin lemah, kemudian kondisi juga semakin lemah, dan tidak memanfaatkan ketika muda, maka akan ada kerugian besar. Kalau anak umur 20 tidak hebat, maka biasanya 25 atau 30 dia tidak hebat. Kalau 20 dia tidak hebat, 30 kemudian melemah, maka 40 dia tidak menjadi hebat. Kalau 40 sudah tidak menjadi hebat, sedangkan dia sudah melemah, apa yang kemudian diharapkan bagi orang ini? Kita perhatikan bagaimana perjalanan Nabi misalkan, dari umur belasan saja, dia sudah menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Pemimpin apa? Pemimpin dari kambing. Dia benar-benar memanfaatkan. Muda, beliau masih muda apa? Lintas negara sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana hari ini? Di Lebanon, Syria, Palestina. Sekecil beliau, perdagangannya sudah lintas. Kita umur berapa hari ini? Apakah sudah melalang buana ke berbagai negeri? Belum. Artinya kita benar-benar memanfaatkan selagi kita masih sangat muda. Tuh. Kaitannya dengan teknologi. Iya, betul, Ustaz. Mungkin kita nggak pernah lepas dengan gadget tadi ya. 25 jam, nggak 24 lagi. 25 jam kita benar-benar memanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkan untuk anak muda? Kalau kita masih belajar, masih kuliah seperti sekarang teman-teman itu, maka isi dari HP itu, kalau dulu megang buku, sekarang isinya adalah ribuan PDF dari buku-buku yang ada di situ. Setiap buka, jangan scroll-scroll, kadang video macam-macam, tapi apa? Baca. Duduk di tempat yang lain, baca. Di mana-mana baca. Karena tidak baca anak muda, apa yang kemudian diisikan dalam otak ini? Maka kesempatan besar dengan HP hari ini, dengan gadget hari ini, dengan teknologi hari ini, isilah dengan buku-buku. Kalau dulu para imam kita itu sehari bisa menghatamkan puluhan buku, hari ini berapa buku? Kemudian satu hari seperti At-Tabari berapa halaman dia menuliskan, sedangkan dulu mau mencari satu halaman saja itu harus cari pelepah kurma, belum lontar-lontar yang terbuat dari sangat sulit itu. Kalau tidak ada pelepah kurma, kemudian cari dia batu atau tulang. Kalau nggak ada tulang, batu, baru itu dikelompokkan, diletakkan di satu gudang seperti cerita Imam Syafi'i. Kita hari ini, apakah masih kekurangan seperti itu? Apakah kita sudah menulis satu lembar satu hari tanpa chat GPT? Apakah kita sudah menulis status sehari sudah 5, 6, 7 kali? Saya lihat nggak banyak ternyata. Bahkan dengan kesempatan kertas yang jutaan bisa kita tulis hari ini. Dengan ribuan kosakata, dengan satu kali duduk, kita bisa tulis, tetapi saya lihat juga tidak banyak yang menulis. Ya, betul. Dulu sulitnya, maka bukan lagi terkait dengan fasilitas untuk menjadi hebat, tapi kemauan diri. Kemauan diri, kemudian saya untuk apa ya? Kalau belajar, sudah berapa ribu yang kata setiap hari yang saya konsumsi, saya baca. Karena anak muda nggak baca, apa yang mau diharapkan? Ya, betul. Anak muda nggak menulis, kapan menyebarkan? Anak muda nggak berbuat, kemudian kita menjadi konsumen, kapan kita memanfaatkan itu kemudian menyebarkan keilmuan dan yang lain-lain. Maka memang kesempatan besar, mumpung kita masih semangat ya kalau anak muda itu untuk memanfaatkan gadget ini sebagai alat yang bermanfaat. Betul banget. Okay. Nah, dari penjelasan Ustadz tadi nih ya, sempat disinggung bahwa anak muda kali ini ternyata bukan menggunakan teknologinya, apa ya, istilahnya hanya scroll-scroll, banyak yang scroll, bukan hanya di dalam gadget itu berisi tentang PDF buku-buku yang Ustadz tadi jelaskan. Nah, bukankah itu suatu dampak yang negatif ya Ustadz? Nah, bagaimana sih cara atau pandangan Ustadz mengenai hal tersebut supaya anak muda di zaman sekarang ini bisa meminimalisir hal tersebut gitu? Maka yang pertama, ketika kita berhadapan dengan gadget itu,
kenapa sih saya megang ini? Nah, iya, Yang harus ada dalam pikiran kita. Untuk apa? Kalau saya misalkan, seandainya saya megang HP, gadget atau apa, laptop atau yang lain, maka yang ada dalam pikiran saya itu, ini adalah hal yang saya harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Iya, betul banget Ustaz. Kalau ini saya buat main-main, kemudian besok akan ditanya, untuk apa kamu main HP? Untuk apa kamu memegang HP? Maka kalau saya sudah memanfaatkan, maka saya jawab, Tuhan, ya Allah, saya megang HP, saya punya 5 media sosial atau lebih, FB, ini, Instagram, TikTok, tapi saya isi tentang kajian-kajian kitab-Mu ya Allah. Apalagi kan jurusan bahasa dan sastra Arab. Saya mengkaji kitabnya jenengan, mengkaji bahasa Arab untuk bersyiar tentang agama panjenengan ya Allah. Ya, karena tujuannya ke sana, maka diisi apa? Diisi Quran. Pokoknya saya diisi al-bahis al-Qurani, al-hadis, al-bahis al-hadis dan yang lain-lain yang bisa dimanfaatkan setiap hari seandainya disuruh ngisi di mana. Kemudian kita lihat isi HP itu. Tidak isinya apa? Game, slot, gacor. Tidak. Apalagi YouTube yang tidak bermanfaat. Gak apa-apa sekarang hari ini cari kemudian terkait dengan Al-Majma' Al-Qur'ani, Al-Majma', banyak sekali kesempatan untuk belajar itu di gadget kita itu, di HP kita utamanya itu. Artinya kita benar-benar memanfaatkan alat ini untuk menjadikan kita bisa menyebarkan ke kebaikan-kebaikan itu. Iya, betul banget Ustaz. Sayangnya sih anak muda sekarang jarang banget yang seperti itu ya Ustaz. Karena mungkin yang saya lihat dari beberapa fenomena kali ini, mereka belum mengetahui bagaimana sih seni berkoneksi yang baik itu, dalam artian kayak betul tadi menurut Ustadz, saya ini megang gadget itu untuk apa gitu kan Ustadz. Nah, saya belum tahu nih koneksi saya dengan gadget itu apa. Dia hanya sekedar scroll TikTok, Instagram, tapi ya tidak memanfaatkannya itu. Kayak gitu Ustadz. Ya, makanya kembali lagi niat. Apapun di dalam kehidupan kita itu adalah niat. Harus dimulai dari niat. Sama dengan kita harus dimulai dengan visi dan misi. Niat kita, sholat nggak ada niat batal. Wudhu nggak ada niat batal. Kemudian haji nggak ada niat batal. Bahkan haji al-qasdu bermaksud, berniat. Benar-benar berniat. Maka ketika kita megang HP, niatnya apa? Harus diniatkan. Niat belajar. Insya Allah kalau sudah niat dikokohkan, nanti HP sebagai media untuk belajar. Kalau niat dakwah, maka HP nanti akan menjadi media dakwah. Kalau niat jualan, ya HP juga akan kita buat untuk jualan kan? Ya. Shopee, macam-macam. Tapi kalau mahasiswa apa? Ya harus niat belajar. Wajib itu. Kalau Shopee ya bisa sampingan, yang lain bisa sampingan. Tetapi niat belajar ini harus kita kuatkan. Sehingga apa? Satu, buat status ya isinya guys, saya dapatkan buku bagus sekali di perpus, ini bisa ke perpus. Itu yang baca 5 orang saja itu sudah dahsyat. Oh iya, ada buku bagus katanya, dia buat status. Ada ketertarikan orang untuk ke sana. Tidak jualan tok, atau tidak kadang teman-teman saya di kafe, ditulis di kafe, kopinya enak, ya ke kafe kan, ke kopi. Orang diajak ke kafe. Coba orang diajak ke perpus. Atau, ini masjidnya bagus loh guys, ada kitabnya, ada ini, ada kajiannya, bagus sekali. Itu kan syiar kan? Iya, betul banget Ustaz. Kalau kita apa? Atau cari cuplikan, antum ke perpus di sini, kemudian di capture, kemudian kasih kata-kata yang menarik. Ada orang yang baca, kemudian timbul semangat. Itu kan dapat pahala. Iya, betul banget. Memberikan motivasi kepada orang, itu pahalanya besar. Apalagi dibuat status, dibuat tulisan, kemudian dibuat video kayak gini, itu luar biasa. Itu nasyru al-fawaida, menyebarkan kemanfaatan
ke berbagai penjuru, maka setiap apa yang kita sampaikan maka akan menjadi ladang pahala buat kita. Sama dengan ketika kita memanfaatkan HP itu, teknologi itu. Maka bagus sekali, tapi niatnya harus diluruskan lagi. Kalau niat, maka ada niat, ada visi, ada misi, ada program. Kalau kampus punya visi, misi, program, masa kita nggak punya visi, misi, program? Contoh yang saya contohkan, antum kalau keluar dari kampus, ke kanan, ke kiri, apa yang antum paling banyak lihat? Apa coba? Ada orang-orang. Bukan. Toko makan. Toko makan. Warung makan. Oh iya. Kemana-mana yang kita lihat apa? Kafe, warung makan. Berarti kalau banyak warung makan, kafe, toko seperti itu, berarti interaksi orang setiap hari yang paling banyak apa? Nongkrong. Urusan makan. Urusan makan. Ya, nongkrong. Kalau banyak orang kemudian cari di Google dan yang lain-lain, yang dicari adalah makan, berarti urusan makan. Kapan kemudian menjadi urusan ilmunya? Iya, betul. Untuk mahasiswa lah. Ya, kalau yang lain nggak apa, mahasiswa. Iya, kenapa? Betul. Karena yang benak kita adalah makan, minum di kafe, selesai, kapan bacanya? Iya, dan betul. Sekarang antum lihat di perpus, kemudian di tempat jual buku, di tempat-tempat buku, apakah ramai? Tidak. Kenapa? Karena orang kecenderungannya sudah tidak ke sana. Sedikit sekali menjadi pembaca, menjadi penulis itu tidak semua orang. Kenapa? Karena kecenderungan mereka ya ke arah itu. Perut. Pikirannya perut. Maka ini yang harus kita motivasi. Pemuda mumpung masih muda apa? Isi kalimat, kata, faidah untuk yang kemudian menjadi bekal bergerak ke depan. Ini menjadi pemuda yang dahsyat sekali. Dan yang diisi oleh Nabi itu, pemuda-pemuda itu. Makanya Iqra itu dari awal dia dicarikan guru apa, sehingga menjadi pemuda-pemuda hebat sekali. Berilmu, hanya berilmu. Tidak diisi berperut. Pikirannya perut, jualan atau apa. Nggak apa-apa sampingan, tetapi harus menjadi prioritas visi misi kita, dan programnya adalah mencari ilmu, thalabul ilmi. Dimanapun berada, sampai di HP. Ya, betul banget, Ustaz. Nah, betul banget nih apa yang dikatakan oleh Ustaz Halimi Zuhdi ini. Jadi teman-teman semua yang pertama kali harus menanamkan mindset ya Ustaz ya. Betul. Dalam diri ketika memegang gadget itu kayak apa sih yang pertama kali muncul di dalam benak? Apakah saya akan bisa memanfaatkannya atau hanya sekedar mungkin bahasanya buang-buang waktu ya Ustaz. Karena banyak scroll. Betul. Mungkin ya. Kemudian tidak ada analisisnya. Betul. Dalam artian kalau seumpama kita menganalisis nih di platform seperti TikTok, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, kemudian kita bisa memanfaatkannya ke hal yang positif. Betul. Itu jauh lebih baik ya Ustaz. Betul. Nah, cuman memang tantangan di zaman sekarang ini adalah diri kita sendiri ya Ustaz. Betul. Dan memang harus tahu batasan. Contoh, kadang kan memang orang buka Twitter, kemudian buka Facebook, Instagram. Sekarang enteng saja buka aurat orang kan. Iya, betul. Tapi kalau dia punya menanamkan, saya tidak boleh melihat auratnya orang, haram misalnya. Masa melihat pahanya orang, melihat wajahnya orang. Kalau kita tidak punya benih keyakinan bahwa melihat itu adalah haram, enak saja kan. Tapi kalau sudah terhadang di dalam sini, saya nggak boleh buka hal-hal seperti itu. Saya hanya buka yang bermanfaat, yang berfaedah buat saya. Maka yang akan dia cari adalah hal-hal yang berfaedah. Kan sekarang kalau lihat melihat kebaikan kan muncul kebaikan-kebaikan. Iya, betul. Apa namanya itu? Sekali kita lihat video gitu ya Ustaz. Iya, ininya apa? Putaran apa namanya itu? Reels. Ya, reels atau apanya itu kan nanti akan muncul yang sesuatu yang baik. Ya sama dengan otak kita. Kalau otak kita diarahkan ke arah sana, ya akan muncul, kita akan ketemu dengan orang seperti itu. Ini sama dengan kehidupan kita. Memang kita arahkan sesuatu niat kita dulu. Kita tancap, kalau bisa biar jadwal buka HP ini hari ini untuk apa, tulis tulisan apa,
Maka jadwal-jadwal semua itu asalnya isinya adalah membaca, menulis, arahnya ke sana. Iya. Kalau tidak, ya sekedar megang aja, buka, tutup, kemudian beli pulsa, selesai, hilang. Tidak ada asarnya Iya. buat kita dan buat umat. Iya. Betul banget, Harus Ustaz. dikuatkan. Ya berarti harus ini ya Ustaz, mengatur jadwal hari ini Betul, kita harus betul. bagaimana. Betul, Jadi bukan hanya sekedar melihat, betul. tapi ada yang dihasilkan sebuah Betul, karya gitu ya betul. Ustaz. Oke. Ya mungkin kan tadi kita bahas tentang dampak negatifnya nih ya Ustaz. Betul. Kalau dampak positifnya pasti udah banyak sekali kan ya Ustaz. Betul. Cuman memang ini mengarahkan teman-teman untuk bisa istilahnya tuh untuk bisa girohnya itu muncul gitu Ustaz. Bagaimana sih menurut Ustaz? Harus punya kecemburuan. Kecemburu. Iya, kalau harus punya rasa iri, harus tanpa dengki. Maka yang iri itu kan yang boleh dua. Satu, iri ilmu. Yang dua, iri sedekah. Ketika orang melihat orang kaya, kita iri, boleh, tapi untuk bersedekah. Kemudian iri, melihat orang yang berilmu, kemudian kita iri untuk berilmu dan mengamalkan, itu boleh. Nah, maka ketika kita melihat, itu kan kita seringnya kan melihat, Iya, ini kok pintar sekali ya, kok bisa pintar gitu ya, Iya. kan pasti iri kan? Iya betul. Ya harus belajar kalau iri. Apa? Yang diiri adalah bagaimana cara dia belajar. Masa dia nggak belajar? Pasti belajar. Kalau dia iri, ya sudah. Cari, kalau mau memanfaatkan ini, buku bisa dicari di sini. Kemudian video bisa dicari di sini. Pos-pos apapun juga bisa dicari di sini. Pelajari. Sambil ditulis, sambil dicatat. Kalau bisa setiap hari, buat. Kalau saya dulu istilahkan, buat sampah website. Sampah website. Sampah website. Buat untuk bagaimana tulisan kita itu terpublish. Ya sudah, kan sekarang kan banyak. Ada blog, ada ini. Nulis setiap hari di blog itu. Jadikan ini sebagai ladang untuk karya kita setiap hari. Maka kalau sudah ada program sehari harus menulis 5 paragraf. Itu sudah istiqomah kan setiap hari. Antum bisa buktikan maka 1 tahun bisa punya 2, 3, 4 buku. Iya. Kenapa? Karena punya program menulis minimal sehari 5 paragraf. 5 paragraf. Kalau bisa 1 karya, satu tema. Kalau nggak dijadwal, nggak diprogram, nggak akan bisa. Atau setiap hari buat 6 status. Status ini nanti dibuat di WA, di Instagram, di FB, kemudian letakkan status ini di catatan khusus nanti menjadi buku status kehidupan saya. Menarik itu nanti sekali, buku, jadi buku-buku status. Karena setiap hari perjalanan kita tuh beda loh. Kenapa kemudian kita tidak buat status? Iya betul banget. Misalkan kok tiba-tiba kita iri kepada orang. Kenapa hati saya berdetak ketika bertemu dia? Nah, contoh. Atau, Contoh ya. Contoh. Bukan disclaimer Ustaz. Iya. Kenapa? Kemudian, ternyata dia mampu menyinari kehidupan saya. Nah, macam-macam lah buat status. Besok buat lagi status lagi yang lain. Buat lain, status. Maka status. Kenapa dinamakan status? Karena dia status kondisi kita pada hari itu. Itu kalau jadi buku status dalam kehidupan kita kan menarik. Ya, maka ada 2 buku saya, namanya Fatwa Cinta itu. Fatwa Ya berangkat dari status-status itu. Status, kemudian setiap hari saya menulis, antum kalau lihat ini buku saya mau terbit 5. Masya Allah. Itu dari tulisan-tulisan setiap hari. Kenapa? Karena tidak boleh ada waktu untuk tidak membaca dan menulis setiap harinya. Antum bisa bayangkan, saya bisa ngaji kitab itu 5 sehari. Iya. Kalau Mas Anu dari pagi, sore, maghrib, isya, coba kapan waktu saya ngedit. Ya setelah itu lagi duduk nunggu, sudah ngedit video jadi sebar videonya. Kalau kadang di mana jalan, kemudian karena kalau mau take video kan harus ada isinya. Iya, Ya harus belajar, baca dulu. Ini ya, contoh saya barusan dari bawah, kenapa kok namanya tani ya? Dari apa kata tani? Ternyata dari tanah. Nah, misalkan, iya. kalau nggak nyari, nggak mungkin tahu itu. Ya, betul. Dari tanah. Kenapa disebut petani? Karena petani itu orang yang menggarap tanah. Nah, apa yang digarap? Tanaman. Dari satu kata itu. Iya betul ya. Iya, itu mencakup keseluruhan. Mencakup keseluruhan. Harus dicari. Makanya
tidak mungkin tanpa Membaca. ngarang itu nggak mungkin. Iya. Ya harus membaca. Gitu. Harus kuat di situ. Maka tinggal kita punya visi, misi, dan harus diprogram. Tanpa diprogram, tidak ada action. Ya berjalan aja kehidupan ini seperti biasa tanpa melakukan banyak hal. Maka jangan menjadi konsumen terus, tapi harus menjadi produsen. Dan itu harus yang dilakukan mahasiswa, dilakukan para pemuda itu menjadi produsen, jangan menjadi konsumen. Senangnya scroll. Kapan kita di-scroll oleh orang? Iya betul banget ya Ustaz. Betul banget. Oke, teman-teman, apa yang dipaparkan oleh Ustaz Halim ini benar-benar sangat daging semua ya. Dalam artian di mana kita itu harus paham dulu nih, bagaimana sih seni berkoneksi anak muda dan teknologi itu tidak hanya membuang waktu dengan sia-sia saja, tetapi selain daripada itu mereka juga bisa menggunakan teknologi tersebut dengan tidak melupakan akhirat juga ya Ustaz. Betul, nilai jihadnya di situ. Ya, nilai jihadnya dari situ. Jadi kita bisa boleh membangun karir di media sosial. Terlepas dari itu, kita juga tidak menghilangkan hakikat kita sebagai hamba ya Ustaz. Gitu. Nah, apa yang beliau paparkan semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, mungkin barangkali ada closing statement nih Ustaz dari yang selalu saya sampaikan itu berkarya tanpa henti. Ibadah sampai mati. Itu saja. Ya. Pak, ini terima kasih banyak Ustaz. Ya, semoga ini bukan hanya bermanfaat untuk teman-teman Humaniora Digital Center, tetapi juga untuk semua kalangan mahasiswa, anak muda, dimanapun kalian berada. Jangan lupa esensi kalian sebagai anak muda dan sebagai hamba gitu ya Ustaz. Oke, mungkin terima kasih banyak atas waktunya Ustaz. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Saya Nina Firdaus, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.